Halo Tribuners dan Sobat WK semuanya, kembali lagi kita di Sapa Dokter. Hari ini benar-benar kita mau menyapa dokter langsung ya Tribuners dan Sobat WK, karena hari ini saya, Afia dan Mbak Ari lagi ada di Carolus Gading Serpong. Hari ini nih hari Rabu 15 Juni 2022 ada pembukaan baru khususnya ini untuk klinik ibu dan anak spesialisnya. Ada gedung baru yang akan bisa langsung melayani ibu dan anak khusus di wilayah Gading Serpong, atau mungkin Tribuners dan Sobat WK dari wilayah lain juga bisa kalau misalnya mau berobat di sini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol yang Bari sama Direktur Rumah Sakit Carolus Gading Serpong yang akan menjelaskan soal gedung barunya ini. Nah, selamat pagi. Oh, udah siang. Sudah siang. Sudah siang. Selamat siang. Dr. Theodorus Indra, Direktur Rumah Sakit Carolus Gading Serpong. Selamat siang. Kabar sehat, Dok? Sehat. Oh, Puji Dok, Tuhan. kita lagi ada di klinik ibu dan anak. Betul. Oke, ini terbaru, Dok, atau gimana, Dok? Ini memang gedung poliklinik terbaru ya. Baru grand opening hari ini di 15 Juni. Dari jam 12 siang. Ini sebagai salah satu fasilitas baru kami di Rumah Sakit St. Carolus Gading Serpong untuk menunjang pelayanan kami khususnya untuk pasien anak dan obgyn. Tapi sebelumnya udah ada ya, Dok, cuman gedungnya Betul. masih lagi, Dok. Sebelumnya memang layanan obgyn dan anak itu memang layanan dasar rumah sakit ya. Salah satu layanan dasar rumah sakit, tapi memang berada di satu gedung utama, gedung besar yang memang juga ada layanan-layanan yang lainnya. Ya, ada internis, ada segala macam, meskipun terpisah tapi tetap satu gedung. Nah, kita melihat bahwa di masa pandemi kemarin ini kan terutama orang tua itu kan yang punya anak takut nih ke rumah sakit, ke dokter ya. Kalau bisa, wah nanti dulu deh berobatnya ya. Karena, waduh ke rumah sakit ramai banget ya. Apalagi kan kalau bergabung dengan pelayanan-pelayanan yang lain ya. Untuk sekedar masuk ke gedungnya aja udah ada perasaan worry. Ya, kita melihat terutama pasien anak dan ibu hamil ini ada kekhawatiran tersebut, ketidaknyamanan lah. Nah, melihat hal tersebut kami memikirkan, oh bagaimana ya caranya kita supaya pasien-pasien ini nyaman, ya, pasien ini merasa safe saat berobat, saat kontrol ke rumah sakit kita bilang. Untuk itu dibangunlah gedung baru ini terpisah dari gedung yang utama atau gedung lain khusus untuk pelayanan anak dan ibu hamil. Oke, baik. Kalau konsepnya sendiri itu gedungnya kayak apa sih, Dok? Kayak tadi kan dari depan kita tuh warnanya orange cerah gitu ya. Kira-kira menurut dokter nih mau bicara apa nih konsepnya gitu? Sebenarnya kalau dari depan mungkin lebih minimalis ya, karena bentuknya memang segi empat, warnanya orange itu memang warna colornya Carolus. Oh, baik. Carolus Gading Serpong memang terkenalnya orange, ya, jadi sangat eye catching banget, ya. Dimana kita sendiri kalau dilihat memang berada di jalan besar utama di Gading Golf Boulevard, kami gedung yang paling eye catching lah di antara gedung yang lain ya. Jadi gitu ya, Dok, betul. Dikelilinginnya juga oleh lapangan golf di depan, sekitarnya juga masih banyak area-area hijau. Jadi memang rumah sakit kami sangat mendukung sebenarnya kalau kita bilang untuk healing. Karena jalan ini biarpun jalan besar tapi sebenarnya nggak banyak lalu lintas. Nggak ada kendaraan umum, nggak ada apa, dan kalau orang mau penyembuhan, mau healing itu kan sakit rasanya perlu suasana yang tenang ya. Tenang, view-nya bagus gitu kan. Kalau kita sakit tapi view-nya depannya itu macet atau belakangnya waduh malah lebih stres kan, bunyi klakson sana sini. Jadi ini akses jalan di depan itu memang menuju ke rumah sakit ini aja gitu ya, Dok? Sebenarnya ini jalan antar klaster ya kita bilang ya. Tapi memang di sepanjang jalan ini klasternya memang nggak banyak. Dan memang klaster-klaster yang kita let's say VVIP ya di depan gitu loh. Jadi memang nggak banyak orang yang melalui akses jalan ini. Sehingga jalannya besar tapi nggak banyak ya, jadinya sangat-sangat tenang lah di sini kita bilang. Untuk betul. Nah, itu yang terkait warna gedung tadi, kenapa warnanya orange. Kita bentuk eye catchy supaya orang tuh bisa lihat. Dari awal Carolus Gading Serpong memang terkenalnya dengan warna orange. Yang baru lainnya, Dok, di khusus klinik ibu dan anak ini apa lagi, Dok? Khusus untuk gedung ini yang baru memang sistem sirkulasi udara ya.
Ini yang memang saya bilang betul, kami bisa tawarkan, kami bisa banggakan kalau sistem gedung ini sirkulasi udaranya sangat baik, saya bisa bilang. Ya, karena banyak jendela yang bisa dibuka sehingga pertukaran udara dari luar, udara bebas dengan udara di dalam gedung itu sangat baik. Ditunjang juga ada exhaust yang memang untuk mendukung supaya udara itu bertukar. Banyak air purifier yang kami tempatkan di masing-masing kamar poli, ada air purifier, ada exhaust. Begitu juga di ruang publik. Jadi sistem sirkulasi udaranya ini yang merupakan keunggulan lebih dari gedung ini. Ya, dari secara fasilitas kita bilang. Ya, Kapasitasnya sendiri gimana, Dok? Kapasitas untuk poliklinik sendiri sebenarnya untuk bagian obstetri ini total klinik, poliklinik kita bilang ya, ruangan itu ada 11 ruangan poliklinik. Terbagi dari? Ada dari 4 obstetri, ginekologi, kemudian ada 7 untuk bagian anak. Kita bilang 7 bagian anaknya termasuk kita bilang ada namanya klinik laktasi untuk ibu menyusui. Karena itu salah satu pendukung untuk bagian anak. Kami kan terkenal di Karolus itu merupakan rumah sakit sayang ibu dan sayang bayi di mana kami pro ASI eksklusif. Jadi di sini memang kita tidak menyarankan adanya pemakaian susu formula. Jadi memang ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 2 tahun. Di sini program yang diunggulkan adalah itu. Ya, betul. Terus tadi juga dokter udah bilang ya, dokter Indro udah bilang sebenarnya ada sirkulasi udara yang diperbaiki, yang lebih maju lagi, khusus di klinik ibu dan anak ini pasti kan karena COVID-19 juga ya, Dok. Betul. Ya? Nah, masalah COVID-19 ada ketakutan biasanya, Dok, nih buat ibu dan anak ke rumah sakit ya. Ini gimana dari dokter sendiri tanggapannya, Dok? Ya, memang kita tidak bisa memungkiri ya, saat COVID semua orang, nggak cuma ibu dan anak ya, semua orang rata-rata kalau suruh ke rumah sakit agak ngeri ya. Bahkan ke tempat umum aja kadang-kadang masih ngeri ya, selain rumah sakit kita ngomong. Apalagi rumah sakit yang notabene-nya rumah sakit, banyak pasien, banyak orang sakit. Oleh karena itu ya kita dari rumah sakit sendiri kita memikirkan tentu cara-cara supaya pasien ini merasa aman, merasa nyaman saat berobat. Selain gedung yang ditopang oleh sistem sirkulasi yang memang mumpuni, tentu juga ada sistem-sistem lain yang mendukung supaya pasien ini kita ngomong intake dengan rumah sakit, lama dia di rumah sakit itu bisa berkurang, bisa dikurangi. Itu kan banyak terkenal tuh ya, Dok ya, Pak. Betul, kalau ke rumah kandungan ya. Iya. Itu kan ya. Kalau ke rumah sakit itu nunggunya bisa 2-3 jam. Nah, kalau di sini tuh gimana, Dok? Mungkin karena dokternya sibuk atau karena jadi datang telat, biasanya kan kayak gitu, Dok. Ya memang itu problematika rumah sakit pada umumnya ya, terkait lama pasien menunggu di rumah sakit. Ya nggak cuma ditopang oleh mungkin tadi yang ibu bilang ada dokter telat atau apa, tapi memang sendiri untuk pelayanan pasien itu kan memang perlu waktu ya. Ya, apalagi kalau ibu hamil konsultasinya bisa lama nih. Ya, hamil perdana, hamil pertama, ketemu dokternya talkative. Ya, ibunya juga banyak pertanyaan, satu pasien bisa 1 jam. Ya, pasien yang berikutnya pasti menunggu 1 jam, yang berikutnya 2 jam gitu loh. Jadi, itu kita nggak bisa pungkiri deh. Kita nggak bisa, bagaimanapun caranya, pasien punya hak untuk konsultasi dengan bebas dengan dokternya. Ada pembatasan pasien gitu nggak sih, Dok, per harinya? Kita untuk menghindari. Kita lebih ke begini, kita atur sebenarnya. Kita atur untuk per jamnya. Jadi dokter-dokter kita sudah atur per pasien itu kira-kira berapa sih lama waktu konsultasi yang memang ideal. Kira-kira berapa, Dok? Idealnya, Dok? Ideal memang bervariasi ya. Untuk pasien anak dan ibu hamil agak berbeda. Di mana ibu hamil pasti lebih lama dibandingkan pasien anak. Kalau pasien anak memang lebih cepat lah kita bilang. Tapi kami berpatokan untuk pasien anak kira-kira mungkin per pasien sekitar 15-20 menit. Ya, untuk anak. Untuk ibu hamil mungkin agak lama bisa sampai 30 menit. Ya, itu yang betul. Kalau anak mungkin lebih cepat ya, terus kemudian juga penjelasannya. Ya, kalau ibu hamil ini kan benar-benar kita harus jelasin A to Z-nya ya. Ya, baru hamil awal aja pasti udah bertanya-tanya sampai nanti pas melahirkannya. Ya, apa mau sesar, apa mau itu. Kalau anak kan rata-rata, apalagi kalau vaksin lebih cepat. Paling ya bagaimana sih resikonya kalau nanti
saat muncul KIPI gitu kan, bagaimana penanganannya. Tapi kalau ibu hamil ini yang memang ya itu sesi konsultasi yang kita nggak bisa bilang wah cepat, itu susah. Ya rata-rata ibu hamil pasti bertanyanya banyak. Ya itu wajar lah, wajar. Oke. Betul. Mungkin Sobat WK dan Tribuners juga sering merasakan, nah inilah jawabannya. Kenapa lama, inilah jawabannya. Betul. Tetap harus sabar nunggu ya. Benar. Ya memang. Ada layanan juga dok untuk mengetahui berapa jumlah pasien hari ini atau pasien bisa datang di pukul berapa aja tuh gimana? Kita dari awal memang bikin sistem appointment di mana pasien kami buat supaya pasien tahu dia harus datang jam berapa. Oh, Ya, jadi misalkan saat dia appointment dia dapat jam 8 pagi, ya kita minta datang jam 8. Nanti dia akan lebih cepat untuk masuk ke poli dan lebih cepat selesai. pendaftarannya by online gitu ya? By online. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil atau ada anak yang ingin datang ke sini tuh harus pendaftar dulu by online begitu dok? Prosedurnya gimana untuk pendaftaran? Bisa by online, bisa juga walk-in datang langsung pun bisa. Jadi kami mengakomodasi semua jenis cara pendaftaran kita bilang. Ya, tentu dengan by online akan lebih baik ya, dan juga mengurangi waktu lamanya pasien di rumah sakit, karena kalau saya registrasi ke sini kan kita bertemu lagi dengan orang registrasi, ya itu bisa lebih less kontak lah dibanding dengan orang lain. Ya, aksesnya di mana tuh kalau misalnya mau daftar di Karolus? Bisa masuk ke website kita di www.karolusmarekon.com. Ya, nanti dari nanti di situ akan ada tata cara bagaimana untuk booking, untuk daftar dokter mana, appointment. Itu juga nggak cuma di gedung ini atau untuk pelayanan ibu dan anak, tapi juga untuk pelayanan lainnya di rumah sakit. Jadi bisa per booking. Yes, betul, betul. Baik Tribuners dan juga Sobat WK, jadi kalau misalnya Anda semua ingin mencoba untuk datang berkunjung ke Karolus Serpong ini, bisa melalui appointment dulu di www.karolusmarekon. Daftarnya di situ supaya tidak menunggu terlalu lama ya dok ya. Betul, betul. Dan juga udah jelas kan dok pilihan dokternya siapa-siapa aja. Iya, di situ bisa memilih dokter. Jadwal dokter sudah up to date di website tersebut, ya. Lihat antrian kita juga bisa dok. Lihat antrian bisa. Jadi saat nanti, saat nanti pasien atau pengunjung itu sudah appointment, sudah registrasi ulang, kita bilang, nanti akan dapat nomor. Nanti kita bisa masukkan di website itu, nanti ada untuk cek antrian, kita bilang, fitur cek antrian. Pasien bisa kembali, ya kalau rumahnya dekat bisa pulang dulu, ataupun menunggu di mobil untuk keamanannya, ataupun menunggu di public area seperti di tempat makan. Nanti bisa buka website tersebut, masukkan nomornya, bisa lihat sekarang ini dokter yang dia tuju sampai nomor antrian berapa. Jadi nanti bisa termotif, bisa terinfokan, oh kita sebentar lagi ini akan masuk. Jadi nggak terlalu lama nunggu. Betul, betul. Itu suatu sistem yang kita buat supaya pasien juga kalaupun harus menunggu, dia bisa menunggu di tempat yang senyamannya. Itu juga untuk mengurangi supaya di ruang tunggu di dalam gedung itu lebih berkurang. Ya, jadi pasien juga lebih nyaman lah di dalam. Safety juga ya. Safety, betul. Nah dok, dari tadi kan kita ngajak nih buat Sobat WK, Tribuners ke rumah sakit. Sebenarnya kalau misalnya kita kondisinya lagi baik-baik aja nih dok, ini ada waktu atau kondisi tertentu nggak sih sebaiknya kita datang ke rumah sakit buat kontrol, atau ada kondisi yang kayak kalau anak atau ibu hamil kondisinya udah kayak gini, nah ini cepet-cepet deh ke rumah sakit. Sebenarnya tentu kalau tidak ada keperluan, ya lebih baik kita tidak dalam kondisi pandemi ini ya dikurangin lah bepergian ya, including ke rumah sakit. Karena ini tetap pasti agak lumayan bahaya juga ya dok ya? Iya. Agak mengkhawatirkan lah gitu. COVID ya, dok, ya? ini masih turun naik ya trennya, kita bilang ya. Dibilang sudah aman, ternyata tapi belum gitu ya. Kita bisa lihat hari kemarin juga 900 kasus ya. Dari yang sebelumnya cuma 300, 400, tiba-tiba naik 900. Yaitu hal yang ya COVID ini yang beginilah kita bilang selama 2,5 tahun kita menjalani ya beginilah COVID gitu. Ada periode naik, ada periode turunnya. Ya mungkin udah terbiasa lah kita semua. Ya, tentu yang tadi saya bilang kalau bisa dikurangi bepergian keluar lebih baik dikurangi. Tapi keadaan apa sih kita harus ke rumah sakit meskipun kita sehat? Salah satunya mungkin medical check up ya. Ya, itu kan suatu hal yang penting ya untuk kita lakukan supaya kita tahu bagaimana kondisi terupdate dari tubuh kita. Ya, terutama
Berapa? Setiap tahun lebih baik Setahun sekali sekali ya? ada aja medical check up. Ya apalagi dengan bertambah usia juga lebih baik lebih bukan lebih sering ya, lebih diatur, lebih teratur untuk medical check up itu lebih baik. Post COVID juga ya dok ya? Post COVID juga ya, namanya post COVID kan pasti ya sedikit banyak ada organ yang terkena, yang terdampak dari COVID gitu loh. Ya kita berharap sih COVID-nya ringan, no problem ya. Tapi lebih kalau tahu kan akan lebih baik untuk pencegahan ke depannya begitu. Kemudian kalau tadi Ibu tanyakan bagaimana sih kalau kondisi apa sih yang bikin pasien itu harus segera ke rumah sakit atau apa? Tentu kondisi-kondisi emergensi ya, darurat ya. Ya untuk itu kan disediakan adanya instalasi gawat darurat ya. Di mana instalasi gawat darurat ini memang untuk menangani pasien-pasien darurat ataupun emergensi. Ya. Tentu emergensinya ini emergensi menurut medis kita bilang ya. Meskipun banyak orang ke IGD itu emergensi karena faktor kekhawatiran atau segala macam. Tapi ya itu wajar lah, wajar karena kan pasien bukan dokter, bukan orang medis gitu loh. Jadi kalau ada kasus, ada keadaan yang dirasa gawat darurat, dirasa darurat, silakan datang ke instalasi gawat darurat supaya nanti ditangani. Kalau memang tidak darurat akan di-refer ke poliklinik yang sesuai dengan penyakit. Baik, dok, kalau misalnya layanan telemedicine sendiri, itu Ya. kan dulu waktu COVID, masalah COVID kemarin itu banyak banget ya, dok. Betul. Kalau di Carlos Serpong ini, apakah melayani atau pernah melayani tapi sekarang sudah tidak ada lagi? Gimana, dok? Kami masih ada pelayanan telemedicine. Oh, Masih terus ada ya konsultasi online di sini namanya ya. Itu memang satu cara konsultasi yang dikembangkan saat pandemi ini gitu loh. Makin booming lah. Dulu-dulu sebenarnya udah ada ya. Dulu kalau di luar negeri teleradiologi, jadi kita konsultasi sama dokter radiologi dari satu rumah sakit, tapi dokter radiologinya di luar, di tempat lain gitu loh. Tapi sekarang ini lebih advance, dikembangkan lagi untuk layanan konsultasi ya. Ada kelebihan dan kekurangan pasti untuk konsultasi online ya. Tapi saya rasa dengan konsultasi online ini sangat membantu ya untuk pasien Jadi ya. untuk pasien-pasien gawat Betul. darurat yang mungkin Untuk gawat darurat mungkin advice-nya adalah pasien kan nggak tahu ya, kadang-kadang tadi saya bilang ya, kondisinya ini gawat apa enggak, darurat apa enggak, jangan cuma cemas, saya cuma khawatir. Nah, itu ngebantu banget. betul, saat konsultasi online kan tim dari medis kan bisa melihat, oh ini kok nafasnya sesak, ya, ya, kok terengah-engah kalau bicara nih kita lihat ya, oh kok lukanya ini lebar nih perlu dijahit misalkan, itu bisa ada advice untuk, ayo Bu, kita segera berobat ke rumah sakit gitu loh. Terus kalau dilihat, oh ibu kondisinya baik, bisa di rumah, ya itu kan mengurangi kontak juga pasien keluar segala macam. Jadi konsultasi online atau telemedicine ini memang kami kembangkan terus sampai sekarang dari awal pandemi. juga ya, Betul, betul. Dan cukup banyak dan memang nggak cuma pasien area Jabodetabek ya. Oh iya. Pernah juga sampai Sumatera. Pernah juga sampai ke Jawa Tengah. Ya, saya juga agak heran itu. Biasa dok berarti ya. Iya. Ya, yang bingung itu kalau pengiriman obatnya. Kadang-kadang kan pengiriman obatnya akan agak lebih jauh gitu loh kalau ke daerah Sumatera gitu. Untung sekarang ekspedisi lebih baik ya. Kalau dulu saat awal pandemi, waduh ekspedisi itu yang tadinya 1 hari bisa jadi 1 minggu. Tapi sekarang akan lebih baik sih. Baik dok, satu lagi nih dok, pertanyaan terakhir dari saya. Baik Bu. Jadi kalau masa pandemi kemarin itu kan karena banyak rumah sakit yang penuh gitu ya dok, pasiennya penuh. Jadi banyak tenaga medis yang bisa di calling home gitu kan. Yes. Nah apakah rumah sakit Carlos Serpong ini juga punya fasilitas tersebut? Kita sebutnya home care ya. Oh, Ya, iya. lebih terkenalnya dengan home care ya. Tentu kami juga ada layanan home care tersebut untuk memfasilitasi. Jadi memang saat pandemi itu semuanya dipaksa untuk ekstra inovatif. Ya, termasuk layanan home care. Itu sebenarnya layanannya juga udah lama, tapi saat pandemi memang booming juga seperti konsultasi online saya bilang. Kami ada di Rumah Sakit Carolus Gading Serpong terkait dengan home care ini. Ya, sebenarnya untuk layanan-layanan seperti pengambilan darah, untuk konsultasi dengan dokter maupun penggantian kita let's say alat-alat medis yang di tubuh yang memang nggak perlu special treatment itu bisa dilakukan. Ya, jadi home care ini juga sangat-sangat membantu ya untuk pasien ya. Juga lagi in juga ya dok? Betul, lagi in banget. Nggak cuma rumah sakit yang membuat, tapi juga banyak ya klinik ataupun institusi lain ataupun ya kita bilang
home care yang bertumbuhan sekarang ini. Ya. Kalau home care sendiri itu sama dengan pasien yang datang juga by appointment juga atau daftar online? Tentu gitu? by appointment. Ya, dengan era teknologi udah 4.0 mungkin sebentar lagi naik lagi, kita tentu mengedepankan inovasi di bidang teknologi. Ya. Jadi by appointment akan jauh lebih baik. Begitu juga saat berkunjung ke rumah sakit, dengan adanya appointment kita bisa atur. Ya, pasien pun lebih tahu waktunya jam berapa saya datang, kapan saya bisa ketemu dokter, kapan saya bisa pulang. Jadi bisa predik waktunya berapa lama di rumah sakit. Meskipun memang sometimes bisa meleset. Ya, tapi itu akan lebih membantu pasien. Oke, jadi home care ini memang membantu pasien Membantu. terutama sekitar rumah sakit yang nggak bisa berkunjung ke sini. Betul, gitu. betul Bu. Baik dokter, terima kasih ya sudah Aman. Baik, terima kasih Dokter Indra untuk Terima kasih. informasinya mengenai Rumah Sakit Carolus Gading Serpong ini, Tribuners dan juga Sobat PK. Itulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Dokter Indra dari Rumah Sakit Santo Carolus Summarecon Serpong yang saat ini memiliki poli khusus untuk ibu dan anak ya, yang sudah tersendiri gedungnya gitu ya. Betul. Dan eye-catching, cakep dah pokoknya. Jadi jangan ragu untuk Tribuners juga Sobat WK kalau ingin mengunjungi konsultasi kesehatan atau misalnya mau untuk berobat dan sebagainya, itu di sini udah oke banget, pelayanannya keren dan rumah sakitnya bersih, sirkulasi udaranya juga bagus dan baik sekali. Dan terutama tadi Dokter Indra udah terangin lebih lanjut ya, bahwa juga ada fasilitas untuk telemedicine dan home care yang tadi banyak Tribuners juga Sobat WK ingin tanyakan gitu ya. Terima kasih Dokter Indra untuk waktunya. Terima kasih sudah mau digangguin sama kita. Sama-sama, terima kasih semuanya. Salam sehat untuk para Tribuners dan Sobat WK ya. Baik, Tribuners dan Sobat WK dari Rumah Sakit Carolus Gading Summarecon Serpong, saya dengan Joanita Ari, Saya Afia. dan Dokter Indra pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat selalu.